Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 236 Jebakan. Zuo Yu setelah bersembunyi di gua selama sebulan, dia menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk melarikan diri dari tanah dan pergi ke gunung ajaib di wilayah sihir. Tiba-tiba dia merasa bahwa akan lebih aman di gunung ajaib, setidaknya para pemimpin itu tidak berani pergi ke sana. Rencananya saat ini adalah untuk berlatih di Gunung Iblis untuk jangka waktu tertentu, sehingga kekuatannya hanya dapat ditingkatkan ke tahap akhir dari tahap Shaiyuan, dan kemudian pergi ke dunia biara untuk menemukan Liu Suixin, dan bertanya pada Yueru Istana untuk membantunya mengumpulkan mereka yang memurnikan 9 mayat api yang mendalam. Ketika kepala sekolah istana Yueru kembali, Zuo Yu mengajukan permintaan ini, maka kepala sekolah yang berpengetahuan luas pasti akan banyak membantunya, yang dapat menghemat banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Senior Cauldron Spirit, apa yang akan terjadi jika kepala sekolah Suiroui melihat dirinya yang sebenarnya? Tanya Zuo Yu, jika tiruan bisa begitu kuat, lalu apa yang akan terjadi pada diri yang sebenarnya? Setelah melihat dewa, dewa akan menggunakan kekuatan spiritual untuk memperbaiki roh klon, sehingga klon memiliki ingatan dewa. Bila perlu, keduanya dapat digabungkan untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat, tetapi teknik klon Suiroui sangat pintar. Dia bisa menjadi kepala sekolah kedua istana Yueru, yang menunjukkan bahwa dia telah dibudidayakan oleh istana Yueru sejak dia masih kecil. Artinya, ketika avatar ini dipisahkan, dia tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dia memiliki semangat dan bakat dewa. Jadi avatar dapat menumbuhkan kekuatan yang kuat, tidak diragukan lagi ini adalah bentuk kultivasi yang disamarkan, Cauldron Ling berkata perlahan. Maksudmu, ketika Suiroui disegel di tempat itu, dia menggunakan metode ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Melepaskan avatar yang tumbuh seperti itu tidak hanya akan memiliki kekuatan besar di masa depan, tetapi juga menipu orang. Kata Zuo Yu. Mungkin begitu. Saya pikir Suiroui pasti melakukannya dalam situasi yang sangat cemas ketika dia membuat avatar ini saat itu. Jika tidak, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang tidak apa-apa, maka Suiroui pasti akan melakukannya. Pergi ke gerbang 9 naga untuk melihat dewa sejatimu, kata Cauldron Ling. Tanpa sadar, Zuo Yu telah membantu Suiroui. Masalah tentang cahaya putih tidak menyebar, jika tidak orang-orang di dunia kultivasi akan menjadi sangat emosional lagi. Guru-guru itu adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan muka, dan mereka tidak dapat membiarkan orang lain tahu bahwa mereka pernah dipaksa mundur oleh wanita. Baru pada saat itulah Zuo Yu mengerti bahwa istana Yueru adalah sekte terkuat di dunia kultivasi, bahkan kematian surgawi tidak dapat menandinginya. Ada 2 sesepuh Ascension Realm yang pergi ke bulan bersama Suiroui. Mereka tidak kembali, apakah mereka jatuh? Memikirkan hal ini, Zuo Yu tidak merasa takut di dalam hatinya, dan Suiroui juga berubah menjadi gadis kecil bulan naik dan turun. Sepertinya pasti ada sesuatu yang aneh di bulan. Suiroui itu jelas disegel oleh batasan yang kuat, dan dia akhirnya melarikan diri dengan bantuanmu, kata Cauldron Ling. Mengenai kolam api bawah tanah, Zuo Yu masih merasa sedikit takut ketika memikirkannya. Ada monster di bawah kolam api, dan menurut Cauldron Ling, itu adalah binatang peri. Zuo Yu sama sekali tidak bisa berurusan dengan binatang tingkat ini. Kultivasi lebah Xuanhuo itu dengan baik. Selama lebah Xuanhuo itu dapat melepaskan api langit dan bereproduksi, maka itu akan sangat membantumu, kata Cauldron Ling. Kecepatan Blackfire bisa sangat cepat. Setidaknya sebanding dengan kecepatannya setelah transformasi bayangan, dan dengan pertumbuhan Blackfire Bee, kecepatannya akan semakin cepat, bahkan melebihi astrolabe miliknya. Terlihat bahwa serangga jenis ini sangat menakutkan. Hal-hal dari langit benar-benar tidak sederhana. Jika mereka bereproduksi, bukankah anak-anaknya yang lahir harus dibesarkan lagi? Zuo Yu menjadi depresi ketika berpikir untuk membesarkan lebah api hitam itu. Hal-hal dapat tumbuh begitu cepat. Kamu tidak mengerti ini. Reproduksi lebah api hitam ini bukan untuk melahirkan anak, tetapi dengan cara yang sangat istimewa. Kamu akan melihatnya nanti, dan pasti akan mengejutkan kamu ketika itu terjadi. Aku akan memberitahumu sekarang dengar, kamu tidak akan mengerti, kata Ding Ling sambil tersenyum.
Selama bertahun-tahun, Zuoyu juga telah mengumpulkan banyak ramuan emas, yang semuanya mengandung kekuatan yang sangat murni, dan ketika dia berada di Istana Naga, dia juga merampas benda langit kelahiran tingkat asension dari manik-manik Liang Fei. Cao Dronling mengatakan kepadanya bahwa jika menambahkan hal-hal ini saat memurnikan 9 mayat api mendalam, itu akan membuat 9 mayat api mendalam lebih kuat, jadi dia memintanya untuk mengumpulkan lebih banyak ramuan emas. Sebulan kemudian, Zuoyu muncul di Gua Gunung Iblis. Dia kembali secara diam-diam. Untuk merahasiakannya, dia tidak memberitahu orang lain, tetapi mereka yang berada di alam Asension dapat mengetahui bahwa dia kembali. Di tengah malam, ada beberapa orang yang duduk di Gua Zuoyu, yang semuanya akrab dengan Zuoyu. Tetapi wajah orang-orang ini sangat jelek. Zuoyu menunggu sebentar, tetapi dia tidak melihat pandai besi itu datang, dan orang-orang ini tidak berbicara. Saudari Hei, di mana Paman Hei? Zuoyu menatap Lady Hei dan bertanya. Orang tua Hei memelototi Hei Niang dan membuatnya berhenti berbicara. Zuoyu memandang Ku Feiwei dan Liu Tianyi, keduanya tidak berbicara. Wajah Zuoyu penuh kekhawatiran, dia menatap lelaki tua Hei, dan berkata-kata demi kata, Kakek Hei, mengapa kamu tidak membiarkan mereka membicarakannya? Apa yang terjadi pada Paman Hei? Gerbang 9 Naga. Nyonya Hei tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh amarah. Terlihat bahwa dia pasti ada di sana saat itu, menyaksikan bagaimana pandai besi hitam itu dibawa pergi. Wajah Zuoyu membeku, semua orang bisa melihat bahwa dia menahan amarah yang luar biasa. Karena gerbang 9 naga menargetkannya untuk menangkap pandai besi, dan gerbang 9 naga pasti akan bersatu dengan sekte-sektenya untuk menghentikan pembudidaya jahat menyelamatkan pandai besi, dan kemudian menggunakan pandai besi untuk mengancam Zuoyu Ren. Setelah sekian lama, Zuoyu perlahan berkata, apa yang mereka katakan? Orang tua Hei menghela nafas pelan, ini jebakan. Mereka memintamu pergi ke gerbang 9 naga sendirian, karena keberadaanmu telah mengancam keselamatan seluruh dunia monastik, jadi aku ingin menyingkirkanmu, dan aku akan membunuhmu di depan umum saat itu. Kata wanita kulit hitam itu. Aku akan pergi, kata Zuoyu dengan cemberut, karena pandai besi hitam itu ditangkap, dia harus menyelamatkan pandai besi hitam itu, apapun yang terjadi. Bukan hanya sekte 9 naga ingin kamu keluar, mereka juga ingin mengambil kesempatan ini untuk bersatu dengan sekte lain untuk mengendalikan moda Oloose kultivator kita dan mengurangi ancaman. Ini seperti membunuh Marshal Dao saat itu, pria itu berkata dengan penuh arti. Zuoyu menghela nafas panjang, berjalan ke pintu masuk gua, menatap bulan sabit di langit, dan berkata perlahan, mungkin situasinya tidak seburuk yang dibayangkan semua orang. Masalah ini belum menyebar, kan? Tanya Zuoyu. Ya, kita tidak bisa memberitahu semua orang, kalau tidak semua orang harus melawan Jiu Longmen bahkan jika mereka mati. Kami tidak takut mati, tapi kami takut kematian tidak sepadan. Ada perbedaan besar antara kekuatan dan kelemahan. Hei orang tua berkata. Jangan khawatir, tidak akan memakan waktu 10 hari, seluruh dunia monastik akan tahu, mereka hanya ingin memprovokasi kita, mari kita bertarung dengan mereka. Mereka akan memiliki alasan yang bagus untuk menghancurkan kita, dan mereka juga bisa memancing Zuoyu keluar. Wanita kulit hitam itu berkata dengan dingin. Oh, tidak ada yang bisa membantu kami. Ku Feiwei menghela nafas. Sebagian besar pembudidaya biasa di Jalan Iblis sangat malas. Mereka tidak berjuang untuk kekuatan, tetapi untuk kesenangan dan keanggunan. Mereka berpikir bahwa orang hidup untuk berjalan-jalan dengan anggun, dan mereka tidak ingin terbelenggu oleh terlalu banyak kendala. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan, karena kelompok praktisi kasual iblis ini membuat banyak orang tidak bisa tidur, dan dianggap sebagai ancaman oleh sebagian orang, jadi orang-orang ini harus menyingkirkan praktisi kasual iblis ini. Seseorang akan membantu kami. Kata Zuoyu, melepaskan astrolabe, dan terbang ke arah laut ajaib. Semua orang menatap kosong ke cahaya warna-warni di kejauhan, dan mereka semua mengira bahwa Zuoyu pasti pergi ke Istana Naga, menggunakan mayat naga untuk mengancam budak naga untuk bertarung. Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa pandai besi dan kelompok budak naga sangat kuat, tetapi ini akan membuat lebih banyak orang memarahi, karena Zuoyu dan budak naga yang haus darah menyerang gerbang 9 naga, yang tidak akan menjadi apa-apa. Untuk dibicarakan.
Zuoyu telah mengkhawatirkan hal seperti itu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Pada akhirnya gerbang 9 naga sangat tidak tahu malu sehingga mereka menyender orang lain. Zuoyu awalnya ingin meminta bantuan Istana Yueru, tetapi memikirkan keadaan buruk Istana Yueru yang terus berlanjut, dia terlalu malu untuk berbicara, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke Istana Naga Iblis dengan putus asa. Zuoyu sangat percaya diri dalam membujuk Istana Naga Iblis untuk mengambil tindakan, karena dia memiliki mayat Naga Iblis di tangannya. Ketika Zuoyu datang ke Laut Iblis, itu sudah 5 hari kemudian. Dia melihat ke laut yang tenang, menarik napas dalam-dalam, dan mengendalikan astrolabe untuk terbang ke depan. Ketika dia hendak mencapai lokasi Istana Naga Iblis, dia mengendalikan astrolabe untuk menyelam ke dalam air. Astrolabe juga dapat bergerak maju dengan cepat di dalam air, dan tidak memungkinkan air mengalir ke tutup pelindung. Dia segera datang ke gerbang Istana Naga Iblis, gerbangnya ditutup rapat, Zuoyu tidak bisa masuk. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan bayangannya, pintu terbuka. Zuoyu sedikit tercengang, dan hendak melangkah ke pintu, tetapi pada saat ini matanya menjadi gelap, dan dia muncul di aula mewah, dan tidak ada seorang pun di aula. Dia tahu bahwa itu pasti budak naga yang menggunakan teknik teleportasi kecil untuk memindahkannya. Sebelum membuat Zuoyu menunggu terlalu lama, seorang pria berjubah hitam dan berkerudung hitam keluar dari pintu dan menatap Zuoyu dengan hati-hati dengan mata merah itu. Kamu tidak datang ke sini untuk membayar kembali Great Demon Dragon, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Kata budak naga. Apakah kamu bertanggung jawab atas Istana Naga? Zuoyu bertanya dengan hati-hati. Benar, aku menir di sini. Kamu bisa memanggilku budak naga besar. Menir ini pernah ingin membunuh sekelompok besar Ascension Realm dan Heat Master, jadi dia pasti memiliki kekuatan yang unggul. Tuan Dragon Fury, Anda harus tahu bahwa kekuatan para Master itu hari itu tidak buruk, dan kekuatan mereka di luar imajinasi Anda, jadi Anda tidak yakin dapat membangkitkan Lord Demon Dragon. Jika saya tidak bertindak tepat waktu pada saat itu, Great Lord Demon Dragon tersembunyi dengan baik, mungkin dia telah dipotong-potong oleh kepala sekolah itu sejak lama. Zuoyu berkata dengan ringan, kata-kata ini diajarkan oleh Cauldron Spirit. Dalong mendengus marah, tidak mengakui atau menyangkalnya. Bab 237 Gelombang Angin dan Awan. Zuoyu menunjukkan senyum puas, yang membuat naga besar itu mendengus dingin setelah melihatnya. Belum tentu. Kata budak naga besar itu dengan dingin. Hehe, persiapan Istana Naga Iblismu tidak cukup, dan banyak tautan yang salah. Zuoyu berkata lagi, dengan senyum di wajahnya, karena dia melihat kemarahan naga itu tampaknya melunak perlahan. Selain itu, dia telah mayat naga iblis di tangannya, tidak peduli apa yang dilakukan budak naga besar itu, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Zuoyu melanjutkan, pasti ada pengkhianat di Istana Naga Iblismu, kupikir penatua Nanshan itu. Kata-kata ini mengejutkan budak naga besar itu. Bagaimana kamu tahu? Dalongmu bertanya dengan suara yang dalam, karena pemberontakan penatua Nanshan juga membuat kesalahan besar dalam rencana kebangkitan naga. Karena dia ingin membunuhku. Begitu. Zuoyu mengatakan ini, aura dingin dan menakutkan meletus dari budak naga besar, yang membuat punggung Zuoyu bergidik. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia berada di depan budak naga ini, hanya seperti semut. Kekuatan budak naga besar ini pasti sama dengan kepala sekolah. Zuoyu yakin bahwa pasti ada beberapa budak naga di tingkat Ascension Realm, dan budak naga di Istana Naga memang merupakan kekuatan yang menakutkan. Dia pengkhianat, dia melakukan gerakan kecil sejak terakhir kali kamu memasuki Istana Naga Iblis, dia sebenarnya ingin menguasai seluruh Istana Naga Iblis. Haha. Budak naga besar itu tertawa. Benar saja, seperti dugaan Cauldron Ling, penatua Nanshan ingin mengendalikan Istana Naga Iblis. Zuoyu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan Dalongnu, apa hubungan Dong Yun dengan Istana Naga Iblis? Kamu ingin tahu? Dalongnu mencibir. Zuoyu mengangguk. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku bisa memberitahumu ketika kamu menyerahkan Tuan Naga Iblis. Budak naga besar itu berkata sambil menyeringai. Zuoyu tidak terus terlibat saat ini, saya ingin Anda membantu saya menangani sekte-sekte itu. Saya tidak ingin Anda membunuh mereka,
tetapi memaksa mereka sehingga saya memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan kerabat saya. Melihat budak naga besar tidak berbicara lagi, Zuoyu berkata lagi, saya pikir ini tidak sulit bagi Anda. Tidak peduli apa, saya akan menyelamatkan kerabat saya, meskipun saya tahu ini adalah jebakan. Beberapa saat, dia bertanya, kapan kita akan melakukannya? Saya belum tahu. Kapan waktunya untuk melakukannya, saya akan memberitahu Anda. Kata Zuoyu. Aku berjanji, kamu mengancamku dengan Raja Naga Iblis sekarang, kamu harus tahu apa yang akan terjadi padamu setelah kamu menyerahkan Raja Naga Iblis. Budak naga itu berkata dengan dingin. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Zuoyu baru saja selesai mengatakan ini sebelum diusir oleh budak naga. Zuoyu diteleportasi ke permukaan laut, dia melepaskan astrolabe dan terbang menuju gunung ajaib. Budak naga besar ini sangat gila. Mereka bahkan tidak membutuhkan hidup mereka untuk kebangkitan naga ajaib, karena hidup mereka dianugerahkan oleh naga ajaib, tidak seperti Nanshan yang mengambil dan mengolahnya, kata Ding Ling. Kembali ke gunung ajaib, lelaki tua Hei dan yang lainnya segera datang mencarinya. Apakah istana naga iblis setuju untuk membantu? Lelaki tua Hei bertanya dengan tergesa-gesa. Zuoyu mengangguk, ya, kita perlu memutuskan kapan melakukannya sekarang, sehingga Balai Naga bisa bersiap-siap. Sekte, mereka khawatir mereka akan ditipu oleh kita, kata Liu Tianyi. Apakah ada berita dari Gerbang 9 Naga? Tanya Zuoyu. Tidak, ada berita dari Tian Wanmen bahwa Huang He telah dipromosikan ke alam Ascension. Wanita kulit hitam itu menghela nafas. Masih ada 10 tahun sebelum pertarungan hidup dan mati. Jika Zuoyu gagal untuk maju ke alam kenaikan saat itu, dia pasti akan mati. Apa yang dikhawatirkan Zuoyu benar-benar terjadi. Menilai dari situasi saat ini, tidak mungkin baginya untuk dipromosikan ke alam kenaikan dalam waktu 10 tahun. Hati Zuoyu sangat berat saat ini. Biarkan ini sendiri, yang terpenting adalah menyelamatkan Paman Hei. Kata Zuoyu. Keesokan harinya, segera setelah Zuoyu keluar dari gua, Liu Tianyi mendatanginya dengan tergesa-gesa, Gerbang 9 Naga mengumumkan kepada dunia bahwa Pandai Besi Hitam akan dibunuh di depan umum dalam 20 hari, karena Pandai Besi Hitam membunuh dia saat itu. Kirim lebih banyak murid. Bajingan! Teriak Zuoyu, melepaskan astrolabe, pergi ke Istana Naga Iblis di Laut Iblis, dan memerintahkan budak naga untuk mengirim. Ketika Zuoyu kembali dari Iblis Istana Naga, 10 hari telah berlalu, dan lelaki tua Hei telah memimpin sekelompok besar orang ke Gerbang 9 Naga. Saudari Hei, apakah tidak ada seorang pun di Gunung Iblis yang dapat bersaing dengan kepala sekolah dari Sekte 9 Naga? Tanya Zuoyu, saat ini hanya Hei Niangzi yang menunggunya di Gunung Iblis. Wanita kulit hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu, bagaimanapun, ada orang yang kuat, aku hanya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Wanita kulit hitam itu duduk di astrolabe Zuoyu, merasakan kecepatan seperti kilat. Tidak lama setelah insiden di Istana Naga Iblis, Gerbang 9 Naga membuat insiden yang menghancurkan bumi, yang tujuannya adalah untuk menarik Zuoyu dan membunuh Zuoyu. Siapapun di dunia kultivasi dapat menebaknya. Siapa pandai besi itu? Mengangkat Zuoyu, dan memberi Zuoyu pedang bayangan langit yang berharga, dianggap sebagai kerabat Zuoyu. Tentu saja Zuoyu akan pergi untuk menyelamatkannya. Angin dan awan di dunia biara melonjak, dan orang-orang kuat dari para pembudidaya jahat bergegas menuju Gerbang 9 Naga. Orang-orang kuat dari berbagai sekte di dunia biara telah lama berkumpul di Gerbang 9 Naga. Ini tidak sesederhana membunuh Pandai Besi Hitam, tetapi pertempuran besar di mana sekte besar dunia monastik bersatu untuk pergi ke pembudidaya biasa dari cara ajaib. Tentu saja, hal terpenting kedua adalah menyingkirkan Zuoyu. Karena potensi yang ditunjukkan Zuoyu sekarang benar-benar membuat mereka tidak bisa tidur. Karena mereka semua sangat membenci Zuoyu, jika Zuoyu menjadi lebih kuat di masa depan, dia pasti akan membalas dendam atau mempromosikan seni bela diri. Mereka melancarkan perang besar di zaman kuno untuk melenyapkan seni bela diri, karena seni bela diri benar-benar melukai kepentingan besar mereka. Jika mereka di dunia biksu yang tidak bisa berlatih seni bela diri pergi belajar seni bela diri dan memiliki kekuatan yang kuat, mereka tidak akan terpengaruh oleh mereka. Perbudakan akan menyebabkan pengurangan besar dalam sumber daya mereka, dan pengembangan sekte akan lambat.
Dengan kecepatan tercepat, Zuoyu akhirnya bergabung dengan lelaki tua Hei dan yang lainnya. Pada saat ini, ada sebanyak 1 juta pembudidaya iblis di sini, dan gerbang 9 naga benar-benar terkepung. Inilah yang diharapkan Jiu Longmen sebelumnya. Penggarap kasual Mo Dao sangat setia, jika tidak mereka tidak akan pergi berperang untuk Pandai Besi Hitam. Pandai Besi Hitam adalah karakter khusus di antara kelompok pembudidaya kasual mereka. Misi Pandai Besi untuk memasuki sekte pedang iblis adalah untuk mencuri beberapa keterampilan sihir untuk dipraktikkan oleh sekte Sanxiu. Tentu saja, ada juga agen rahasia dari Dao Sanxiu iblis di sekte lain. Melihat lebih dari 30 pembangkit tenaga Ascension Realm di samping Old Hei, Zuoyu segera merasa jauh lebih santai, tapi dia belum melihat siapapun dari Istana Naga Iblis. Pada saat itu, budak naga besar berjanji kepadanya bahwa dia akan datang lebih awal, tetapi sekarang tidak ada satupun dari mereka yang datang. Saat ini, hanya 2 jam sebelum fajar. Jika Istana Naga Iblis tidak menepati janjinya, maka Demon Dao Loose Cultivator akan mengalami pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini hari ini. Orang-orang dari Istana Naga Iblis belum datang. Fajar adalah batas waktunya, kata lelaki tua Hei dengan cemas, karena Pandai Besi Hitam itu adalah ayahnya, dan dia juga satu-satunya putra. Ras berkulit gelap ini adalah ras yang misterius, dan tampaknya memiliki nama keluarga hitam, sedangkan untuk namanya tidak ada yang mengetahuinya. Kalau begitu mari kita masuk ke gerbang 9 naga terlebih dahulu. Saat kita sampai di gerbang 9 naga, para budak naga itu belum muncul, jadi kita akan melakukannya, kata lelaki tua Hei. Zuoyu mengangguk, aku akan melanjutkan, jika budak naga itu tidak muncul lagi, mereka akan tahu konsekuensinya. Zuoyu melepaskan astrolabe dan terbang di atas gunung seperti kilat. Melihat seberkas cahaya muncul di langit yang jauh, orang-orang yang berkumpul di lapangan gerbang Kowon meraung. Zuoyu, aku tidak berharap kamu lari ke depan untuk mati, kata Hao yang sambil mencibir. Dengan cetakan tangan Zuoyu, langit tiba-tiba bergemuruh hebat, suara gemuruh berlanjut, kilat menyinari udara, dan membanting orang-orang yang berkumpul di alun-alun. Orang-orang di alun-alun tidak khawatir karena mereka tahu ada beberapa kepala sekolah di sini, tetapi guntur masih melanda, dan jeritan mengguncang langit, dan Zuoyu juga memikirkan raungan yang menyerang di belakangnya. Budak naga dari Istana Naga Iblis telah muncul. Zuoyu, kamu penjahat, kamu benar-benar berkolusi dengan Istana Naga Iblis. Hao yang meraung, dan ada getaran hebat di Gunung Naga, dan para tuan itu tidak dapat melepaskannya. Tangan mereka untuk menghadapinya barusan Zuoyu karena mereka telah terjerat oleh Longnu. Zuoyu, kekuatan Istana Naga Iblis kita terbatas, dan beberapa alam Ascension kita belum ditahan, jadi biarkan kamu menyelesaikannya sendiri. Suara budak naga besar datang dari kelompok pegunungan naga. Pada saat ini, para murid sekte di alun-alun memarahi Zuoyu, mengatakan bahwa dia berkolusi dengan kekuatan jahat seperti Istana Naga Iblis. Bocah Zuo, serahkan para tetua itu kepada kami untuk ditangani. Carilah Pandai Besi itu. Seorang lelaki tua berkata, jatuh lurus ke bawah dari udara dan menghancurkan tubuhnya ke alun-alun besar, menyebabkan kejutan hebat meletus di alun-alun. Sehingga banyak orang bahkan tidak bisa berdiri teguh. Pada saat ini, alam kenaikan dan kepala sekolah dari sekte utama semuanya terjerat oleh budak naga dan penggarap longgar Dao Iblis. Mereka semua adalah orang yang sangat kuat, dan fluktuasi yang meletus saat mereka bertarung bahkan lebih kuat, dan seluruh kelompok pegunungan naga tiba-tiba dalam kekacauan. Bumi bergetar terus-menerus, jeritan, gemuruh, dan suara pertempuran bergema di langit pada saat ini. Pertempuran sengit menyinari langit sebelum fajar, dan banyak puncak di pegunungan Kunlong menunjukkan tanda-tanda runtuh. Meskipun alam kenaikan dipaksakan, ada beberapa ahli di alam mendalam dari sekte-sekte ini. Para budak naga itu hanya bertanggung jawab atas alam kenaikan dan para pemimpin itu. Bahkan Zuoyu harus menghindari mereka yang berada di puncak alam Tongshuan. Semua orang dari pangkat surgawi, coba kejar dan bunuh Zuoyu. Suara Hao yang keluar, dan tiba-tiba banyak aura mengunci Zuoyu. Kakak Zuo, kami terlambat, tolong maafkan aku. Suara renyah muncul di benak, membuat semua orang terpana, dan tiba-tiba seorang wanita cantik muncul di alun-alun, dengan pakaian putih berkibar dan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Jika peri turun dari langit, lalu ribuan wanita muda dan cantik berpacu dari langit dengan pedang terbang di kaki mereka.
Tuan Yueru, aku akan menyusahkanmu kali ini. Zuoyu sedikit tersenyum. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kepala sekolah istana Yueru ada di sini. Setelah melihat wanita yang luar biasa ini, semua orang terkejut, karena kekuatannya sepertinya lebih tinggi dari Hao Yang. Hal yang paling mengejutkan adalah ribuan murid perempuan cantik di belakangnya, semuanya berada di alam Tongshuan. Ribuan murid di alam Tongshuan, kekuatan apa ini? Zuoyu mengendarai astrolabe dan terbang menuju gunung ke-9 mengikuti bimbingan dari Cauldron Spirit. Bab 238 diselamatkan. Zuoyu sebenarnya memungkinkan kepala sekolah istana Yueru untuk mengambil tindakan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan banyak orang. Suirowi mengangkat tangannya, dan busur cahaya putih muncul di tangannya. Ketika dia menarik busur, panah cahaya putih langsung memadat. Panah menunjuk ke gunung pertama. Ini membuat semua orang di sekitarnya lari dengan tergesa-gesa. Tuan Yueru, apakah Anda benar-benar ingin membantu iblis itu? Hao yang berkata dengan gigi terkatup. Kepala sekolah Jiulong, Zuoyu memiliki kebaikan yang besar untuk istana Yueru kita. Tanpa dia, istana Yueru kita sudah lama ditelan oleh langit. Aku tidak peduli apakah dia setan atau bukan. Aku tidak bisa membiarkannya menderita kerugian apapun hari ini. Jika Anda tertarik, Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Suara lembut dan merdu Suirowi bergema di pegunungan naga. Sekte iblis, kamu bajingan, apakah kamu lupa siapa yang membuatmu punah? Apakah kamu lupa bagaimana ahli seni bela diri dimusnahkan? Jika bukan karena para pembudidaya setan ini, kamu tidak akan berada di sini hari ini. Di belakang Suirowi seorang wanita tua berkata, ini adalah sesepuh dari istana Yueru. Hari ini aku tidak akan pernah membiarkan Zuoyu melarikan diri lagi. Selama dia tidak mati, naga ajaib akan dibangkitkan cepat atau lambat. Hao yang berkata dengan dingin, saat dia mengatakan ini, Buddha naga besar itu melambai kruk dengan kepala naga di tangannya. Semburan cahaya biru jahat melesat ke arahnya. Aku tidak menyangka bahwa perang kuno akan terulang kembali. Jika orang asli 9 naga melihat pertempuran ini terjadi di gerbang 9 naga yang dia bangun, aku tidak tahu bagaimana penampilannya, kata Suiro Iyouyo. Kowon asli. Begitu Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa itu adalah orang yang mendirikan Jiulongmen saat itu. Jika Hao yang menundukkan dirinya di depan seorang wanita hari ini, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Dia sangat marah saat ini, karena Zuoyu mengatakan bahwa orang-orang yang dimobilisasi sangat kuat, terutama yang berasal dari istana naga iblis. Buddha bisa memaksa semua kepala sekolah. Kekuatan istana naga iblis berada di luar imajinasi mereka. Pertempuran dimulai lagi. Suirowi menyaksikan Zuoyu dan murid perempuannya dari udara. Selama seseorang yang kekuatannya melebihi jin dan menyerang Zuoyu, dia akan segera menyerang dan membunuh orang itu. Panah cahaya pada Suirowi Gongsuan membuat banyak kepala sekolah ketakutan. Mereka semua bisa melihat kengerian senjata peri itu, tidak ada yang ingin terluka, jadi mereka semua memusatkan energi untuk berjaga-jaga. Sejak orang-orang dari istana Yueru muncul, sekte-sekte itu dirugikan. Tidak ada yang berani menghentikan Zuoyu, dan siapapun yang menghentikannya akan langsung musnah. Zuoyu, yang berada di astrolabe, diam-diam senang, dia telah membayar begitu banyak, dan akhirnya mendapat hadiah. Para murid yang dibawa oleh Suirowi ternyata adalah murid elit yang jarang muncul di istana Yueru. Ada 50 dari mereka di puncak alam mendalam Guangtong. Ini semua adalah orang-orang yang akan naik ke alam kenaikan. Cauldron Ling seru. Aku tiba-tiba merasa bahwa dia adalah Suirowi yang kutemui di kolam api bawah tanah. Sepertinya dia telah bertemu dengan dirinya yang sebenarnya, kata Zuoyu. Ya, aku juga merasa bahwa dunia kultivator sangat hidup sekarang, dan wanita aneh seperti itu akan melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia, kata Dingling. Zuoyu melepaskan jiwa iblis misterius untuk menyelidiki lokasi pandai besi, dan menemukan bahwa ada penjara bawah tanah di atas dan di bawah gedung. Meskipun ia menemukan lokasi pandai besi, masih ada jarak, dan ada banyak orang yang menghalangi Zuoyu di jalan. Kekuatannya tidak terlalu kuat, mereka semua berada di level Shaiyuan. Xian, Black Panther! Teriak Zuoyu di dalam mutiara Qiankun, dan melepaskan 2 binatang aneh itu. Begitu kedua monster ini keluar, raungan mereka mengguncang langit, dan banyak orang terbunuh oleh mereka sebelum mereka bisa melarikan diri. Semua orang sudah lama mengetahui bahwa Zuoyu memiliki senjata sihir penyimpanan yang sangat kuat,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada dua monster yang begitu kuat di dalamnya, dan mereka adalah monster yang bermutasi. Orang-orang di atas pangkat surgawi sama sekali tidak berani mendekati Zuoyu, karena pangkat surgawi yang menyerang Zuoyu meninggal secara misterius sebelumnya, dan mereka dapat menebak bahwa Suiroi melakukannya secara diam-diam. Tanpa halangan dari alam Tongsuan yang kuat itu, Zuoyu mengendarai astrolabe dan terbang menuju tempat pandai besi hitam di penjara seperti kilat. Tempat di mana pandai besi di penjara juga dianggap sangat ketat, dengan pembatasan penyegelan ruang, dan itu adalah penjara yang dibangun di bawah tanah. Zuoyu mencobanya dengan kekuatan sihir bayangan, dan sangat sulit untuk menembus dinding besi yang tebal. Orang yang menjaga pintu masuk sudah lama menghilang. Awalnya, ada seorang penatua yang menjaga di sini, tetapi karena serangan mendadak dari Istana Naga, penjaga tidak punya pilihan selain pergi menemui musuh. Ketika Zuoyu datang ke pintu masuk penjara bawah tanah, mata indah Suiroi bersinar dengan cahaya redup, dan dia melihat sekeliling Zuoyu dari kejauhan. Jika bukan karena seseorang yang terlalu kuat, dia tidak akan bergerak, karena dia juga ingin melihat kekuatan Zuoyu. Pintu masuk penjara bawah tanah adalah sebuah gua. Zuoyu membuka pintu batu dan berjalan menuruni tangga. Siapa itu? Suara dingin datang, tapi jawabannya memang pedang panjang hitam yang dingin. Zuoyu melepaskan pedang bayangan langit dan menebas orang itu di ruang bawah tanah yang gelap ini. Meskipun Zuoyu tidak bisa melihat orang itu, dia bisa merasakannya, dan orang ini berada di level inti emas. Penjara bawah tanah ini sangat sepi, dan tidak mungkin mendengar fluktuasi dari pertempuran di luar. Apakah kamu Zuoyu? Pria itu bertanya. Kekuatan pria ini tidak buruk, dia bisa menghindari pedang cepat Zuoyu dalam kegelapan. Benar, aku hanya ingin menyelamatkan orang. Jika kamu tidak ingin terluka, menyingkirlah. Jawab Zuoyu. Tentu saja aku tidak ingin terluka, apalagi mati, tapi aku ingin membunuhmu. Pria itu mencibir. Zuoyu tertawa, jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang kaya, tetapi juga menjadi terkenal di seluruh dunia, bukan? Pria itu menebas. Pria itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 20 tahun, cukup tampan. Pedang yang baru saja ditebas Zuoyu membuatnya tidak dapat mengelak dan mendarat di atasnya, tetapi terhalang oleh jubah putih di tubuhnya menghentikan sebagian besar serangan. Tebakanmu benar. Pria tampan itu berkata dengan dingin, lalu membuang jimat giok. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Zuoyu melihat jimat giok dan menyerang dengan pedangnya, hanya untuk melihat ruang beriak sedikit, dan jimat giok itu menghilang. Tubuh Zuoyu diubah menjadi bayangan, dan dia mengedarkan darah iblis Qi. Kekuatannya meningkat beberapa kali, dan medan pedang tak terlihat perlahan meluas di sekelilingnya, dan pria tampan itu dikunci oleh Zuoyu. Pria itu merasakan nafas yang mengerikan, yang membuatnya bergidik. Dia berada di tahap tengah tahap Jindan, sedangkan Zuoyu hanya di tahap Shaiyuan, tetapi kekuatan yang meletus saat ini bahkan lebih kuat darinya. Pria ini adalah orang yang muda dan energik. Dia dianggap jenius di gerbang 9 naga. Dia telah memasuki peringkat Jindan pada usia 30 tahun. Awalnya dia tidak diizinkan datang hari ini, tetapi dia selalu menolak untuk menerima Zuoyu. Kekuatan, jadi dia telah menunggu Zuoyu di ruang bawah tanah ini sejak lama. Dia berpikir bahwa jika Zuoyu tidak datang ke sini, dia tidak layak menjadi lawannya, tetapi sekarang dia melihat kekuatan Zuoyu, dan dia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia telah mundur dan berkultivasi, dan selalu skeptis tentang kemampuan Zuoyu untuk membunuh wanita tua Yan dengan peringkat Shaiyuan. Dia berpikir bahwa Zuoyu pasti mengandalkan semacam ramuan untuk membiarkan kekuatannya meroket dan menampilkan gerakan yang kuat itu. Keterampilan sihir datang. Bukan hanya dia yang berpikir demikian, banyak orang berpikir demikian, bahkan mereka yang menyaksikannya hari itu pun sulit menerima hal seperti itu. Pedang pertama dari 3 pedang Tianyuan, energi pedang 9 hari, muncul di benak Zuoyu menurut teknik pedang. Dia dengan ringan menebas dengan pedang, dan energi pedang di seluruh langit mengalir ke tempat tidur pria itu seperti gelombang badai menghantam pantai. Pada saat yang sama, Zuoyu membuat tembakan terus-menerus dengan telapak tangan kirinya, dan Zuoyu menampar 3 telapak tangan pertama dari 30 telapak tangan Xuanmo sekaligus. Selain aura iblis berdarah Zuoyu, Zuoyu menggunakan 3 keterampilan sihir utama menghadapi pria tampan ini. 3 jenis keterampilan sihir tampaknya dapat menyatu secara alami. Kekuatan yang meletus saat ini tidak terkalahkan.
Ketika mengenai pria itu, semburan energi bintang meledak, langsung memperhatikan seluruh ruang bawah tanah. Dalam kegelapan, bola cahaya keemasan bersinar. Zuo Yu memberi isyarat, menyedot inti emas pria itu, memasukkannya ke mutiara Qian Kun, dan kemudian dengan cepat berjalan melewati ruang bawah tanah. Adegan pertarungan Zuo Yu barusan terlihat jelas oleh Sui Rowi yang melayang di atas lapangan gerbang 9 naga. Dia masih memegang busur cahaya putih artefak peri di tangannya, mengancam kepala sekolah itu. Melihat pertarungan Zuo Yu, senyum puas muncul di wajahnya. Zuo Yu juga merasa aneh saat ini, karena tidak ada penjaga di sini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang-orang ini telah lama dipenjara oleh Sui Rowi. Pada saat ini, kekuatan Sui Rowi melebihi apa yang dapat dia bayangkan. Zuo Yu menemukan kandang tempat pandai besi itu berada, dengan banyak batasan. Dia menggunakan kekuatan bayangannya untuk melewatinya dan menyelamatkan pandai besi dalam kegelapan. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Zuo Yu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangannya, dan memimpin pandai besi untuk pergi di tanah. Pandai besi dibawa oleh Zuo Yu keluar pegunungan Jiulong, sementara pertempuran sengit masih terjadi di dalam gerbang Jiulong. Oh, aku tahu kamu berantakan. Pandai besi mengutuk dengan suara rendah, dan ketika dia mendengar suara pertempuran di belakangnya, wajahnya penuh emosi lagi. Jika bukan karena orang-orang dari alam Ascension yang ditahan, Zuo Yu tidak akan begitu mudah menyelamatkan pandai besi hitam itu. Langit berwarna abu-abu dan matahari akan muncul. Hei nak, ikut aku. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Mendengar suara ini, Zuo Yu dan pandai besi hitam terkejut, suara ini terlalu akrab bagi mereka. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua kurus dengan labu tergantung di pinggangnya muncul di depan mereka. Labu tua. Zuo Yu dan pandai besi berseru kaget. Labu tua itu belum mati. Zuo Yu segera memikirkan sesuatu, orang yang meledakkan dirinya terakhir kali pasti tiruan dari labu tua. Hei, bocah Zuo, maaf, aku tidak muncul dalam perkelahian karena alasan khusus, dan sekarang aku akan membawa pergi bocah Hei. Jika hantu hitam tua bertanya, kamu bisa mengatakan Gunung Wanzangmo, mereka akan mengerti. Labu tua itu tersenyum, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, karena dia telah menyaksikan apa yang dilakukan Zuo Yu di Gunung Ajaib sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Zuo Yu tidak boleh sederhana. Sekarang dia membawa wanita-wanita kuat dari istana Yueru, yang membuatnya semakin dikagumi. Ya, aku akan kembali untuk membantu, kata Zuo Yu sambil tersenyum. Labu tua itu menangkap pandai besi dan terbang seperti kilat. Orang tua ini, kekuatannya sebenarnya di tingkat kepala sekolah. Terakhir kali kamu berada di Gunung Iblis, dia mungkin pernah melihatmu. Ada juga orang dengan kekuatan seperti itu di kultivator kasual iblis. Cao Dronling berkata dengan kencang. Zuo Yu duduk di astrolabe dan terbang menuju Gunung Kunlong. Semua orang tidak tahu apakah Zuo Yu berhasil, tetapi mereka semua bertarung. Semuanya, cepat mundur. Orang tua Hei melihat gerakan tangan Zuo Yu, dan segera berteriak. Demon Daoloose kultivator bersorak seperti drum, dan mundur dengan cepat, dan mereka yang telah naik ke Ascension Realm terputus. Formasi terbuka. Hao yang meraung, matanya sangat merah, dia gagal lagi hari ini, bagaimana dia bisa menahannya? Arai pelindung Gunung 9 Naga. Sui Rowi terkekeh, dan panah cahaya di tangannya, yang tidak pernah menjadi Li Xuan, terbang keluar dan menembak di puncak pertama Gunung 9 Naga. Panah cahaya menembus gunung raksasa dalam sekejap mata, dan semburan cahaya putih menyebar ke seluruh gunung besar dalam sekejap, dan gunung besar itu berubah menjadi gunung tinggi dengan cahaya putih bersinar. Gunung, cahaya putih tiba-tiba menghilang, dan gunung itu juga menghilang. Bab 239 Persiapan Pertempuran. Hanyalah gunung yang tinggi dan besar, itu menghilang dalam sekejap, bahkan tanpa satu gerakan pun, yang menunjukkan betapa hebatnya metode Sui Rowi. Istana Yueru, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Teriak Hao Yang dengan suara rendah. Hao Yang, legenda sejati 9 naga ada di hadapanmu. Dia pernah datang kepadaku dan memintaku untuk mengawasi gerbang 9 naga. Sekarang kamu melakukan hal yang menghancurkan kehidupan, aku memiliki hak untuk menghancurkan gunung naga. Sui Rowi berkata dengan enteng. Pada saat ini, Zuo Yu tahu bahwa para perintis itu adalah orang-orang baik, tetapi setelah mereka naik, penerus mereka tertipu oleh keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan,
sehingga mereka berkolusi bersama untuk menghancurkan seni bela diri. Awalnya, Jiulong yang asli biarkan aku melakukan apa yang aku bisa. Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang rusak sepertimu. Tolong kenali hatimu yang sebenarnya di masa depan. Inilah mengapa tidak ada dari kalian yang bisa melakukannya, naik ke kenaikan selama bertahun-tahun. Suirowi, jika Anda mengatakannya, kepala sekolah itu akan terkejut. Kenaikan ke alam abadi adalah apa yang dikejar oleh orang-orang di level mereka, tetapi mereka tidak dapat menyentuh setiap level untuk waktu yang lama. Karena Gunung Naga dihancurkan, susunan perlindungan Gunung Jiulong tidak dapat dibuka. Zuoyu, permusuhan antara aku dan kamu di 9 naga hanya bisa diselesaikan dengan darah. Ketika aku naik, itu akan menjadi kematianmu. Hao yang berkata dengan dingin, dengan kebencian yang tak ada habisnya dalam suaranya, karena Zuoyu hari ini bodoh dari dia. Dengan kekuatannya, Zuoyu dapat dihancurkan sampai mati dengan satu jari, tetapi dia tidak bisa, karena orang-orang yang dapat dikerahkan Zuoyu semuanya sebanding dengan kekuatannya, Zuoyu ditakdirkan untuk pergi di depannya lagi hari ini. Zuoyu menghela nafas panjang, kenapa repot-repot? Aku juga ingin berlatih dengan tenang, memasuki kenaikan lebih awal, dan melihat seperti apa dunia ini. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Hao yang mendengus dingin, melambai tangannya, ingat semua murid. Budak naga berjubah hitam itu juga mundur ke samping satu demi satu, dan kemunculan istana Yueru mengejutkan mereka. Pada saat ini, mereka mengevaluasi kembali kekuatan Zuoyu. Zuoyu melirik murid Ascension Realm dari sekte tersebut, tetapi tidak menemukan Huang He. Itu pasti karena kontrak, jadi Huang He tidak berani menanyakan tentang berita dari dunia luar, dan sedang bermeditasi dengan tenang. Zuoyu, jika kamu bisa menyerahkan tubuh naga itu sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Gu Tiangang, kepala sekte 7 Gang, menatap Zuoyu dan berkata. Zuoyu menggelengkan kepalanya, demi keselamatan seluruh pembudidaya iblis, dia tidak boleh menyerahkan naga iblis, dan mayat naga iblis di tangannya juga memungkinkan dia untuk mengandalkan kekuatan balai naga iblis untuk melawan. Orang-orang ini yang kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Mari kita tunggu dan lihat. Gu Tiangang menjatuhkan kata-kata ini dan membawa orang-orang pergi. Menyaksikan orang-orang dari sekte ini menghilang, kelompok budak naga berjubah hitam juga berubah menjadi awan udara hitam dan terbang menjauh dari tempat ini. Dipimpin oleh lelaki tua Hei, kultivator lepas Modao meninggalkan Gunung Kunlong yang berantakan dengan sangat cepat setelah pertempuran ini, Gunung Kunlong menderita kerugian besar, dan kemunculan istana Yueru menghancurkan semua rencana mereka. Tidak ada yang mengira bahwa hubungan antara Zuoyu dan Istana Yueru akan sangat dekat sehingga kepala sekolah mereka dapat mengirim mereka secara pribadi. Melihat orang-orang yang dievakuasi, Zuoyu tidak melihat Dong Yun, Leng Yanxuan dan Bai Shanshan. Mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan pergi berlatih bersama. Jika mereka tidak pergi ke tempat yang sangat terpencil, mereka pasti akan mengetahuinya. Itu Zuoyu sedikit khawatir. Zuoyu mendatangi Suirowi, memberi hormat dengan sopan, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan korban dari faksimu? Sebanyak yang kamu datang, kamu bisa kembali. Suirowi tersenyum tipis. Zuoyu menoleh dan melihat ke bawah, melihat banyak pembudidaya iblis membawa mayat teman mereka, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, dia sangat tidak mau melihat pertempuran seperti itu. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, dan korbannya tidak terlalu banyak. Pada saat ini, dia teringat perang kuno yang dikatakan Qi Xiao, ketika seluruh seni bela diri hampir punah. Zuoyu, ikut aku, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Suirowi berbisik. Zuoyu mengangguk, dan mengikuti Suirowi untuk terbang. Setelah tiba di tempat sepi, Suirowi tersenyum manis dan berkata, terima kasih atas pakaian yang kamu berikan padaku tadi. Zuoyu sudah menebak bahwa avatar Suirowi telah melihat dewa itu, dan dia berpura-pura terkejut, dengan pandangan keterkejutan di wajahnya. Apa yang kamu lihat sekarang adalah tiruanku, dan aku adalah wanita malang yang terperangkap di lautan api bawah tanah, kata Suirowi di sini, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jadi begitu, lalu bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Zuoyu bertanya, Suirowi di depannya telah mengintegrasikan memori duanya dan mengetahui banyak hal. Suirowi memutar matanya, dan berkata dengan lembut, untuk menyelamatkanku, kamu harus mendobrak batasan itu, tetapi bagaimana batasan itu bisa dipatahkan dengan mudah?
Awalnya aku sudah putus asa, tetapi menilai dari kekuatanmu saat ini, aku akan ada masih berharap untuk keluar dari masalah. Aku akan melakukan yang terbaik. Zuo Yu berkata dengan ringan, tetapi dia merasa sangat berat. Kekuatan Dewa Suirowi ini bukanlah kekuatan yang harus dimiliki di dunia kultivasi ini, tetapi dia masih terjebak ini lebih sulit daripada pergi ke surga untuk menyelamatkannya. Saya sangat berterima kasih. Anda memberi kami sumber daya Istana Yueru, yang dapat membebaskan kami untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, urat roh akan pulih kembali. Awalnya, ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan saya, tapi sekarang Anda telah menyelesaikannya di masa depan. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, bicaralah, kata Suirowi. Hei, aku tidak akan sopan. Zuo Yu mengeluarkan buklet sambil tersenyum, menyerahkannya kepada Suirowi, dan berkata, aku sedang mengumpulkan barang-barang di dalamnya, dan barang-barang ini sangat penting bagiku. Melihat hal-hal di buklet, Suirowi terkejut, dia berasal dari dunia peri, hal-hal ini sangat langka bahkan di dalamnya, dia tidak tahu bagaimana Zuo Yu mengetahui materi ini. Suirowi mengangguk dan berkata, saya akan membantu Anda memperhatikan, saya akan kembali. Anda bisa datang ke Istana Yueru sebagai tamu ketika Anda punya waktu, kami menyambut Anda kapan saja, selamat tinggal. Melihat sekelompok wanita di kejauhan, Zuo Yu merasa tak terbatas dengan emosi, kekuatan kelompok wanita ini sebenarnya sebanding dengan sekte-sekte itu, terutama kekuatan Suirowi, yang menghalangi para tuan itu. Avatar Suirowi jauh lebih kuat, terutama kekuatan spiritualnya, kata Dingling. Zuo Yu kembali ke Gunung Iblis dengan pasukan besar pembudidaya biasa Dao Iblis. Ketika Pak Tua Hei dan yang lainnya bertanya kemana perginya pandai besi, Zuo Yu mengucapkan kata-kata, gunung ajaib setinggi 10.000 kaki. Mereka semua menunjukkan kejutan, mereka pasti tahu sesuatu. Ada seorang lelaki tua di puncak gunung ajaib setinggi 10.000 kaki. Dikatakan bahwa dia adalah orang pertama di dunia yang menetap di gunung ajaib. Tidak ada yang pernah melihat orang ini, dan tidak ada yang tahu apa kekuatan yang dia miliki. Aku tidak menyangka dia akan keluar dengan tenang kali ini. Hei nak. Pria tua itu bergumam. Zuo Yu tidak menceritakan kisah bahwa labu tua itu masih hidup. Meskipun labu tua itu tidak membiarkannya dirahasiakan, dia tahu bahwa labu tua itu pasti tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Dari avatarnya, pasti tidak mudah untuk mengetahui dewa itu, kata Chaol Dronling saat ini. Kembali ke Gunung Ajaib, setelah mengubur teman mereka yang mati, penggarap lepas setan semua minum di kota Gunung Ajaib. Mereka semua tahu bahwa penggarap lepas setan setidaknya bisa menghabiskan waktu dengan damai sekarang. Di aula setinggi ribuan kaki di Gunung Iblis, para praktisi alam mendalam dari para pembudidaya longgar Dao Iblis berkumpul di sini untuk rapat. Sekarang akan ada masa damai di dunia monastik. Setelah para master itu melihat kekuatan Istana Yueru, saya pikir mereka semua akan tenang dan meningkatkan kekuatan mereka saat ini, kata lelaki tua itu. Karena Zuo Yu, selama sekte itu berani menyerang Zuo Yu, Istana Yueru pasti akan menyerang, dan kekuatan sekte itu jauh dari Istana Yueru, dan mereka tidak akan bersatu untuk mengalahkan Istana Yueru, jadi tanpa kehadiran mereka ketika dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan keluar untuk menghadapi Zuo Yu. Terlebih lagi, Zuo Yu juga dapat memobilisasi kekuatan Istana Naga Iblis, dan kultivator longgar Dao Iblis juga akan dikirim. Dengan cara ini, kekuatan kedua belah pihak akan sama. Jadi kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Dalam waktu dekat, bajingan itu akan berurusan dengan kita lagi, kata Ku Fei Yue. Kelompok babi bodoh dari sekte iblis ini, bukankah mereka takut sekte abadi itu akan mengkhianati mereka di masa depan dan menggigit mereka dengan keras? Wanita kulit hitam itu berkata dengan marah. Di zaman kuno, jika tidak ada pembudidaya biasa dari jalan sihir akan punah sejak lama. Dikatakan bahwa untuk mempertahankan ruang hidup mereka sendiri, para pembudidaya iblis menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan mayat-mayat itu menumpuk di pegunungan. Betapa heroiknya, tetapi sekarang mereka telah mendapatkan kebencian dari sekte-sekte iblis itu. Kata-kata Hei Niangzi membuat banyak orang merasa sangat dalam, dan mereka semua mengutuk. Semuanya, tidak hanya sekte-sekte ini yang menjadi ancaman, tetapi juga Istana Naga Iblis. Meskipun mayat Naga Iblis ada di tubuhku, cepat atau lambat ia akan dikembalikan ke Istana Naga Iblis.
Kalian telah melihat kekuatan mereka budak naga di gerbang 9 naga, kan? Kata Zuoyu saat ini. Kekuatan keseluruhan Longnu menguasai sekte-sekte besar itu. Kata-kata Zuoyu membungkam semua orang. Rencana Istana Naga adalah untuk menghidupkan kembali naga ajaib. Kekuatan naga ajaib sebanding dengan naga kuno. Jika naga ajaib dihidupkan kembali, itu akan menjadi bencana lain. Ini masalah masa depan, mari kita bicarakan nanti. Apapun yang terjadi, meningkatkan kekuatanmu adalah prioritas utama, kata Zuoyu lagi. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan, sama seperti 10 tahun yang lalu, tidak ada yang memikirkan apa yang terjadi di tahun-tahun ini. Pada akhirnya, semua orang mulai mendiskusikan rencana orang untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan akhirnya semua orang menyetujui rencana pelatihan, mendaki Gunung Ajaib, karena ada banyak gravitasi di Gunung Ajaib. Jika Anda bertahan, Anda dapat meningkatkan kekuatan fisikmu. Pertempuran di gerbang 9 naga menjadi topik pembicaraan setelah minum teh dan makan malam, terutama para wanita dari alam Suantong di Istana Yueru, yang membuat banyak orang iri, karena semua orang percaya pada legenda kultivasi ganda. Zuoyu meninggalkan Gunung Ajaib dan pergi ke Pegunungan Bayun. Ini adalah kota tempat dia tinggal saat pertama kali memasuki dunia para biksu, dan itu adalah yang paling dekat dengan dunia para pejuang. Dia telah pergi dari dunia prajurit selama beberapa tahun, dan dia ingin kembali untuk melihat bagaimana keadaan dunia prajurit sekarang, dan ngomong-ngomong, membawa beberapa orang dengan kualifikasi bagus dari sana untuk melatih mereka. Setelah datang ke sini, Zuoyu tiba-tiba mendengar berita, Chang Qiong mengumumkan bahwa dia tidak akan pernah ikut campur dalam perselisihan apapun di dunia biara. Mendengar berita ini, Zuoyu tahu bahwa dia berada di bawah tekanan dari Istana Yueru, karena Chang Qiong Shidi pernah menyerang Istana Yueru, dan sekarang Sui Rowi telah kembali, dan kekuatannya jauh lebih kuat, Istana rumusnah. Meskipun Chang Qiong berkata demikian, dapatkah mereka melepaskan Zuoyu yang pernah membunuh kedua tetua mereka? Jika Leng Yanxuan hadir, dia pasti mendengarkannya seolah-olah itu adalah lelucon. Hei, kamu membuat mereka kehilangan dua penatua, kalau tidak ada yang akan membiarkanmu pergi. Kata Cao Dronling. Bab 240 kembali ke kampung halaman. Langit, tanah kematian adalah keberadaan yang lebih misterius daripada Istana Yueru. Tentu saja Zuoyu tidak akan menurunkan kewaspadaannya hanya karena dukungan Sui Rowi. Sui Rowi dapat melindunginya untuk sementara, tetapi tidak selamanya, cepat atau lambat Sui Rowi akan terbang. Dan mayat naga ajaib akan dikembalikan cepat atau lambat. Meninggalkan Pegunungan Bayun, Zuoyu menemukan celah di tanah sesuai dengan jalan yang diingatnya. Setelah melewati kabut hitam, aura di sana sangat tipis. Setelah lama tinggal di dunia biksu, ketika saya pergi ke dunia pejuang, saya merasa tidak ada aura sama sekali. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa banyak orang di dunia kultivasi tidak ingin pergi ke dunia yang lemah ini, karena energi spiritual di dalamnya terlalu tipis. Aneh. Sepertinya masalah di dunia prajurit tidak sederhana, ada banyak hubungannya dengan itu. Kata Cao Dronling. Zuoyu terbang di udara, menuju Akademi Jingwu, dan kembali ke tempat yang sudah dikenalnya ini. Zuoyu sangat tersentuh, berpikir bahwa dia sendirian di hutan ini mencari monster dalam keadaan linglung. Dengan kecepatan Zuoyu, dia dengan cepat melewati hutan dan datang ke kota Jingwu. Kota Jingwu ini masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan sedikit pun, masih sangat mewah di sini, dan murid-murid di sini masih begitu sombong, yang membuat Zuoyu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada malam hari, dia dengan mudah menyelinap ke Akademi Jingwu. Dia datang ke sini untuk menemukan Qin Guangli, yang juga kakek sialan, tetapi dia mencari di seluruh Akademi Jingwu, tetapi dia tidak melihat Qin Guangli. Zuoyu tidak punya pilihan selain pergi ke Dachang untuk melihat apakah dia bisa menemukan Yan Beichang. Dalam perjalanan, Zuoyu melepaskan sejumlah kecil Lingyan untuk mengamati kota-kota di dunia prajurit. Tampaknya dunia prajurit tidak banyak berubah, tetapi Zuoyu merasa sedikit aneh. 10 hari berlalu, dan Zuoyu tidak dapat menemukan Yan Beichang, tetapi dia mengetahui tentang dunia seni bela diri dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti sebelumnya, ada banyak negara di sini, dan sekarang semuanya bersatu, disebut dinasti dagang. Ini terjadi 5 tahun yang lalu. Saat itu, sekelompok orang kuat menghancurkan semua istana itu dan semua kaisar terbunuh. Ini terjadi dalam semalam.
Mendengar berita ini, Zuo Yu dapat menebak bahwa orang-orang dari dunia kultivasi yang melakukannya. Kecuali Tong Xuan Realm yang berasal dari dunia kultivasi, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Tapi yang membuat Zuo Yu merasa aneh adalah siapa di dunia kultivasi yang akan sangat bosan dan datang ke tempat ini tanpa aura untuk melakukan hal seperti itu. Setelah dunia prajurit bersatu, warga sipil sering ditindas oleh beberapa orang kuat. Imajinasi semacam ini bahkan lebih serius dari sebelumnya. Secara khusus, banyak wanita muda dan cantik sering dibawa secara paksa ke istana, dan banyak dari mereka tidak mendapat kabar begitu mereka masuk. Zuo Yu melepaskan semua lingyan, dan setelah 5 hari, dia akhirnya menemukan seorang pembunuh berpakaian hitam yang menyelinap ke sebuah rumah mewah dan ingin membunuh seseorang, tetapi tertangkap. Di dunia para pejuang ini, hanya organisasi pembunuh yang sering melakukan hal semacam ini. Setelah lebih dari 10 tahun, Zuo Yu tidak yakin apakah organisasi pembunuh itu masih ada. Tapi ini satu-satunya petunjuknya saat ini, tentu saja dia tidak bisa melepaskannya, dan bergegas menuju rumah. Tanah dunia seni bela diri yang padat penduduknya sangat kecil, tidak seluas dunia monastik. Dengan kecepatannya, dia dengan cepat tiba di rumah. Dia melepaskan jiwa iblis misterius dan menemukan pembunuh berpakaian hitam. Di ruang rahasia. Pembunuhnya adalah seorang pria yang telah dipukuli setengah mati, dan sekilas terlihat bahwa dia telah disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Zuo Yu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, memasuki ruang batu, mengeluarkan ramuan, memasukkannya ke mulut pria itu, dan melihat luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Pembunuhnya adalah seorang pria paruh baya, dengan penampilan yang sangat biasa, dan kekuatannya berada di puncak lusa, yang dianggap sebagai kekuatan yang baik di dunia prajurit ini. Bahkan jika dia tidak menjadi pembunuh, dia masih bisa menikmati kejayaan dan kekayaan. Pembunuh itu membuka matanya dan melihat Zuo Yu. Zuo Yu berpakaian sederhana dengan janggut di seluruh wajahnya, seperti seorang pejuang pengembara. "Siapa kamu?" Pembunuh itu bertanya dengan dingin, karena Zuo Yu tidak terlihat seperti seseorang dari rumah ini. "Orang yang memberimu pil tadi." Zuo Yu tersenyum tipis. Pembunuhnya masih mewaspadai Zuo Yu, dia berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kamu mencoba untuk menaklukkanku dengan cara ini?" Zuo Yu menghela nafas ringan, pembunuh ini adalah pembunuh yang berkualitas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu diorganisir oleh Lingsa?" Mendengar kata-kata Zuo Yu, si pembunuh terkejut, "Berapa banyak yang kamu ketahui?" "Aku tidak tahu banyak, jadi aku datang untuk menyelamatkanmu dan ingin tahu lebih banyak." Zuo Yu sudah mengonfirmasi, pembunuh ini dari organisasi Lingsa. "Lupakan saja, aku tahu kamu tidak akan percaya padaku sekarang, jadi aku akan melakukan sesuatu untuk membuatmu percaya padaku." Zuo Yu menghela nafas tak berdaya, "Siapa pemilik rumah ini? Kenapa kamu membunuhnya?" Anjing pelari kaisar dagang, yang berspesialisasi dalam mengambil jeroan dari wanita sipil dan mengirimnya ke istana. Pembunuh itu berkata dengan marah. Zuo Yu mengangguk, membawa pembunuh yang terluka di pundaknya, dan menendang pintu ruang rahasia, yang membuat pembunuh itu tertegun. Pintunya terbuat dari besi murni, dan bahkan seorang prajurit bawaan tidak dapat dengan mudah membukanya. "Buka," tapi Zuo Yu menyelesaikannya dengan satu tendangan. Pintu besi itu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Yang membuat si pembunuh semakin terkejut adalah Zuo Yu tidak masuk melalui pintu itu. Di mana itu akan masuk? Pembunuhnya tidak tahu, dia hanya tahu bahwa orang yang melawannya sangat kuat. Ada keributan yang begitu keras di ruang rahasia sehingga banyak orang bergegas masuk satu demi satu sebelum orang-orang itu mendekati Zuo Yu. Mereka ditembak mati olehnya dengan telapak tangan dari udara. Zuo Yu datang ke koridor panjang. Para penjaga di rumah ini semuanya menembak dengan busur dan anak panah di kejauhan, tidak berani mendekati Zuo Yu. Karena mereka telah melihat sebelumnya bahwa selama orang mendekati Zuo Yu, hanya ada satu kematian. Tubuh Zuo Yu memancarkan semburan kekuatan, dan menjatuhkan anak panah itu jauh-jauh, lalu meninju para penjaga 2 kali, dan segera meledakkan 2 naga api memercik dan membakar halaman belakang. Prajurit bawaan? Seorang pria bertubuh besar dengan celana ketat muncul di koridor, menatap Zuo Yu dengan dingin, menunjuk ke arah Zuo Yu dengan pedang tajam di tangannya. "Ini adalah anjing babi itu, seorang seniman bela diri tingkat ketiga," kata si pembunuh dengan sungguh-sungguh.
Begitu kata-kata si pembunuh jatuh, pedang prajurit bawaan telah menembus jantung Zuoyu, dan hendak menembus dada Zuoyu, dan semua orang di sekitar siap untuk bersorak. Tetapi pada saat ini, semua orang tercengang, karena pedang prajurit bawaan tidak menembus. Zuoyu memiliki tubuh iblis emas, dan dengan kekuatan tubuhnya, dia dapat bersaing dengan orang-orang dengan level yang sama, belum lagi para pejuang bawaan ini. Begitu Zuoyu mengangkat kakinya, dia menggambar sinar bintang, dan ada petir, dan semburan cahaya putih keluar, dan prajurit bawaan itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Adegan menakutkan ini membuat banyak orang terpana seperti patung. Karena serangan Zuoyu sepertinya mudah, membunuh prajurit bawaan dengan satu gerakan. Kota itu penuh dengan burung layang-layang. Pada saat ini Zuoyu melihat seorang pria kembung dengan tergesa-gesa menaiki kereta dan melaju menuju gerbang kota. Zuoyu mengabaikan orang-orang di sini, melayang ke udara, dan mengejar. Ada seorang pria gendut di dalam, apakah dia pemilik rumah itu? Tanya Zuoyu. Pembunuh itu telah dipikul di pundak Zuoyu sepanjang waktu, bagaimana mungkin dia tidak merasakan betapa kuatnya Zuoyu? Selain itu, kecepatan terbang Zuoyu tadi juga sangat menakutkan, dan dia menyusul kereta itu dalam beberapa saat. Jantung si pembunuh berdetak kencang, meskipun dia tidak tahu dari siapa Zuoyu berasal, menilai dari tindakan Zuoyu barusan, dia bukan dari dinasti dagang. Itu babi itu, kata si pembunuh dengan marah. Mari kita tunggu dia di luar kota, kata Zuoyu, dan terbang menuju luar kota, dan dalam waktu singkat, dia tiba di gurun di luar kota. Gerbong itu ditatap oleh Lingyan. Zuoyu akan segera tahu meskipun dialihkan, dan dia tidak khawatir gerbong itu akan kabur. Senior, apakah kamu benar-benar ingin tahu tentang Lingsa? Tanya si pembunuh. Ya, aku teman Yan Beichang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia bertanggung jawab atas Lingsa, dan aku adalah anggota Lingsa. Zuoyu tersenyum dan berkata. Pemimpin Lingsa Yan Beichang, dan para pembunuh di organisasi Lingsa mengetahui hal ini nanti. Saat ini, si pembunuh tidak lagi meragukan kata-kata Zuoyu. Nama saya Gechang. Saya diselamatkan oleh bos Yan 3 tahun lalu, dan kemudian saya bergabung dengan Lingsa. Operasi ini milik saya sendiri. Pembunuh itu menundukkan kepalanya dan berkata, karena identitas pria gendut itu tidak biasa, dia adalah seorang besar selebriti di sebelah Kaisar Gang dilindungi oleh 2 prajurit bawaan dari tingkat ke-6. Dan organisasi telah kehilangan banyak prajurit bawaan dalam beberapa tahun terakhir, jadi mereka tidak mengirim siapapun untuk membunuh pria gendut ini. Zuoyu mengangguk, dan saat ini dia telah melihat kereta itu datang dari kejauhan. Banyak orang di gerbong telah melihat Zuoyu untuk waktu yang lama. Seorang seniman bela diri bawaan terbang keluar dari gerbong, berdiri di atap gerbong, memegang pedang di tangannya, menatap Zuoyu dengan tatapan membunuh. Orang di depan, jika Anda bijaksana, pergilah secepat mungkin. Orang di dalam mobil bukanlah sesuatu yang dapat Anda sakiti. Jika sesuatu terjadi padanya, 10 master puncak bawaan akan segera dikirim dari istana dagang. Berdiri di gerbong kata prajurit bawaan di atas. Zuoyu memegang pedang di tangannya, dan menebas dengan keras, tiba-tiba ada petir, dan prajurit bawaan itu hancur menjadi bubuk. Seniman bela diri dari bawaan tingkat ke-6 terbunuh dengan satu gerakan, dan dia masih mati tanpa seluruh tubuh. Zuoyu meninju kereta itu, menghancurkannya, hanya untuk melihat seorang lelaki gemuk dan seorang lelaki tua yang tampak dingin duduk di dalam. Pria gendut itu gemetar, matanya penuh ketakutan. Zuoyu berjalan perlahan, menatap pria gendut itu dengan dingin, dan berkata, ketika kamu menyakiti orang lain, kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini akan datang. Berkata, kembalilah dan beritahu Kaisar sialan itu bahwa seseorang akan mengambil kepalanya, biarkan dia mencuci lehernya dan menungguku. Duduk di sana dengan tegas, orang yang dapat membunuh temannya dengan satu gerakan juga dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Bergerak. Dengan gecang di punggungnya, Zuoyu dengan cepat terbang menjauh dari tempat ini. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada orang di tingkat alam misterius di dunia prajurit ini. 1. Juga menguasai seluruh dunia prajurit, menindas para prajurit dunia, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan merampok wanita sipil. Bagaimana mungkin Zuoyu mengabaikan hal seperti itu? Orang yang berasal dari dunia kultivasi pasti memiliki suatu tujuan.
Selama dia berada di dunia kultivasi, dia akan tahu pentingnya meningkatkan kekuatannya. Jika tidak ada hal penting, dia tidak akan membuang waktu untuk hal semacam ini. Tempat, kata Ding Ling. Sejak munculnya dinasti dagang, anggota organisasi Lingsa sering gagal, mengakibatkan anggota semakin sedikit, dan sekarang mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa gunung yang dalam. Menurut petunjuk De Chang, Zhuo Yu menemukan sebuah gunung tempat Yan Bei Chang berkata dia bersembunyi. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.